Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang, apa kabar kawan Rasika? Saya Bagus AA yang sudah siap untuk menemani Anda di program Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Tapi seperti biasa, setiap hari Jumat itu spesial berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Tentu saja bersama saya Bagus AA dan sudah hadir di studio narasumber dari KPU Kabupaten Pekalongan, yaitu Mas Syafiq Naksabandi selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan ya, teknis ya, bukan teknis. Kalau teknis itu berarti teh manis. Kalau teknis ini bagian dari salah satu divisi di Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita siang hari ini mengangkat tentang kupas tuntas sistem pemilu proporsional terbuka. Saya belum memahami banget terkait dengan tema siang hari ini. Makanya kita akan berbicara pemilu santai lebih dekat dengan tema kupas tuntas sistem proporsional. Langsung saja nih, banyak masyarakat mendengar istilah proporsional terbuka. Ini terbukanya seperti apa? Terbuka seperti di pantai atau apa? Tapi belum benar-benar memahami. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan bagaimana mekanismenya, Mas Syafiq? Oke, terima kasih Mas Bagus. Jadi mungkin orang sekarang jarang membicarakannya karena dianggapnya sesuatu yang sudah selesai perdebatannya, mungkin Ya, begitu. betul. Tapi pada kenyataannya sebenarnya sistem ini baru firm dipakai itu pada pemilu 2009. 2009. Jadi baru berapa? Belum 20 tahun ya. Iya. 2029 itu baru nanti 20 tahun. Betul. Artinya ini baru dipakai di 24, 2019, 2014, 2009. Jadi baru 4 kali pemilu. 4 kali pemilu ini dengan proporsional terbuka. Proporsional terbuka. Terbukanya terbuka apa sih itu? Nah, tapi mungkin ya tadi tidak lagi banyak dibicarakan orang karena kayaknya sudah firm gitu ya, kayak sudah gitu. Sudah jalan gitu sudah kan ya. Sudah jalan, sudah. Bahkan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi itu ya sudah menegaskan bahwa memang demikian sistemnya. Betul. Proporsional terbuka itu artinya ada dua kata itu, ada proporsional, ada terbuka. Proporsional itu artinya kursi anggota dewan terpilih itu dihitung proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ini lawannya kata sistem proporsional itu sistem distrik, Mas. Kalau sistem distrik itu kewilayahan gitu. Satu distrik satu. Oh, misalnya keterwakilan. Betul, keterwakilannya distrik. Lawannya proporsional itu distrik. Kalau distrik itu satu distrik satu, sehingga misalnya satu kecamatan satu. Iya. Nah kalau kayak gitu akhirnya mengesampingkan ada kecamatan atau distrik yang penduduknya banyak, ada yang penduduknya sedikit, itu dikesampingkan. Maka ini diambillah proporsional. Jadi jumlah kursinya proporsional berdasarkan jumlah penduduknya. Itu kata yang pertama, proporsional. Kata yang itu kedua, mengacu pada parlemen atau pada pemilihan atau apa, Mas? Parlemen ya. Parlemen, lebih ke parlemennya ya. Keterwakilan parlemen nantinya kursinya berapa gitu ya? Itu diproporsional berdasarkan jumlah penduduk masing-masing kecamatan, kira-kira gitu. Kemudian kata terbuka itu intinya daftar calegnya namanya terbuka dan dicoblos calegnya, sehingga maksudnya gimana nih? Ini perjalanannya pada pemilu 99, mungkin Mas Bagus masih ingat. Pasca reformasi 99 itu orang nyoblosnya partai. Surat suaranya cuma ada logo partai. Nah, pada masa itu calegnya siapa? Kita nggak tahu. Informasinya terbatas. Betul. Kalau dibilang tertutup banget ya pastinya tidak. Ya, pasti karena semua orang tahu lah. Oh, itu nantinya nyalon itu. Nah, itu. Tapi di surat suara tuh nggak kelihatan. Ya, cuma ada logo partai. Itu namanya tertutup. Proporsional tertutup. Karena nanti siapa yang mewakili rakyat di parlemen itu tidak tahu. Masyarakat tidak tahu ya. Kalau melihatnya surat suara tidak tahu. Baru tahu-tahu. Yang partai ini si A, si B, si C gitu. Itu namanya tertutup itu. Kemudian itu 99. 2004 itu proporsional semi terbuka. Oh, ada seminya ternyata. Iya, pernah. Jadi kayak film ya? Waduh, saya kok nggak tahu ya. Film apa ya? Nanti saya kasih tahu. Oh gitu. Iya. Ada sampelnya banyak sampel. Aduh, gawat ini.
Kenapa semi? Karena daftarnya dibuka, Ya. tapi calon yang terpilih itu masih berdasarkan nomor urut. Oke. Jadi tahun Perankingan semacam orang taunya ranking ya. Ya. Yang ranking 1 kemungkinan besar nantinya yang akan jadi gitu ya. Walaupun masyarakat itu di surat suaranya sudah ada nama calegnya. Misalnya saya nomor 1, Mas Bagus nomor 2 misalnya. Itu di calegnya sudah di surat suara bunyi. Sudah Caleg bunyi. nomor 1 Syafiq, caleg nomor 2 Mas Bagus. Ya. Masyarakat bisa memilih calegnya. Misalnya mau milihnya Mas Bagus saja. Oke. Atau siapa nih Mas Agus nomor 5 gitu Ya. misalnya. Masyarakat sudah boleh memilih saya Langsung mau ke nomor 5. 5. Tapi ternyata yang jadi tetap sesuai nomor urut. Ya, ranking itu. Iya. Ranking ya. Itu sebetulnya kalau misalnya ini Itu saya semi potong. terbuka. Semi terbuka ya? Tapi masih semi karena Iya. masih ada bagian penentuan yang menjadi hak partai Nah, kira-kira gitu. ini dia nih yang jadi pertanyaan waktu itu. Itu berarti kan tahun 2000 berapa ini? 2004. 2004 ya. Berarti sebetulnya kalau dilihat dari kacamata KPU itu kan berarti semi proporsional terbuka. Berarti nanti yang jadi siapapun itu hak partai ya. Ya. Bukan siapa yang dapat. Kalau proporsional Ya, terbuka bukan full ya. suara terbanyak. Bukan suara caleg terbanyak, tapi nomor urut. Di mana nomor urut itu sejak awal ditentukan oleh partai. Jadi, Walaupun nanti ya. kayak kalau misalnya ini yang 2024 itu ada komandante dan lain sebagainya repot lagi ya itu. Proporsional terbuka tapi masih ada intervensi dari partai gitu ya. Nah, kita bicara perjalanannya dulu. Mas Ya, Bagus oke, baik, siap. Itu 2004 semi terbuka. Oke. Nah, pada 2004 itu banyak caleg kecewa karena dia suaranya banyak, tapi yang jadi caleg di atasnya Ya, yang suaranya yang rankingnya lebih tinggi. sedikit. Nah, tapi ranking nomor urutnya lebih tinggi. Ya. Akhirnya adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Menggugat itu sehingga Mahkamah Konstitusi ketok palu sistemnya proporsional terbuka, Full. seminya hilang. Full ya. Ya, sehingga sejak 2009 ada 2009 sudah firm proporsional terbuka, sudah semuanya berdasarkan suara terbanyak. Nama calegnya dibuka, rakyat boleh milih calegnya dan yang menang adalah yang suara calegnya terbanyak. Oke. Itu berarti yang dulu saya ingat ada beberapa penggede-penggede punggawa politik di Kabupaten Pekalongan yang gagal itu 2009 apa bukan ya? Betul, karena para penggede itu 2004 itu jadi karena nomor urut. Berdasarkan nomor urut ya. Rankingnya 1 menang lah. 99 2004 beliau-beliau itu jadi karena nomor urutnya tinggi. Begitu 2009 kaget. 2009 kalah. Ya. Ya, bisa dibilang kalau bahasa pengamat, tapi saya bukan pengamat, Pak. Beliau ini kan elit-elit partai. Ya. Yang kalau nentuin nomor urut dapat nomor Betul. atas, tapi ternyata oleh masyarakat tuh berjarak gitu ya. Masyarakat memilih yang lain. Ya. Sehingga banyak pergantian lah saat itu. Iya, wah betul Nah, 2009 saya ingat itu. baru. Nah, di level nasional itu kan juga terjadi Mas Bagus. Juga Pastinya, terjadi seperti ya, itu. walaupun kita nggak sampai notice ya si A si B-nya, tapi mm. pergeseran dari orang-orang yang elit partai tapi kalah dengan caleg ibaratnya kader baru tapi suaranya banyak itu Ya. terjadi. Sehingga sebenarnya sejak 2009 itu sudah mulai ada suara dikembalikan lagi saja ke proporsional tertutup. Ada suaranya ada, Mas. Ada ya? Ada. Yang mengusulkan seperti Ada. itu ya? Karena ya bisa jadi mereka mewakili elit-elit partai yang kalah gitu ya, Ya, kira-kira. betul. Kalau bahasa pengamat gitu. Iya. Jadi saya menyampaikan kata pengamat, bukan saya KPU terus jadi pengamat. Iya, tidak. bukan. Nah, Dari kalimat dari pengamat gitu ya. Nah, akhirnya itu suara itu selalu ada setiap Oke. kali revisi undang-undang pemilu pasti muncul itu. Oh iya, toh? Ya, pendapatnya tuh pasti muncul. Iya. Cuma revisi undang-undang pemilu terakhir 2017 itu suara itu kalah kira-kira begitu. Sehingga sistemnya tetap proporsional terbuka. Iya, iya, Dulu ya iya. suara ada partai yang menyuarakan atau pengamat atau pelaku politik yang menyuarakan kembali ke tertutup saja. Nah, mengomentari yang tadi Mas Bagus itu ada satu partai yang punya sistem Ya, lain betul. yang kira-kira membuat caleg dengan suara terbanyak itu tidak terpilih. Betul, tidak terakomodir dan teranulir. Nah, dari KPU sistemnya tetap nggak pernah berubah. Kami tetap proporsional terbuka. Oke. Bahwa partai itu punya kebijakan, itu kebijakan internal, tapi partai itu membahasakan ke KPU ya sesuai peraturannya KPU. Jadi yang terpilih bagi KPU, yang terpilih tetap yang suaranya paling banyak. Ya. Nah,
di partai tersebut melakukan sesuatu yang menganulir kemenangan itu. Ya. Jadi yang menganulir bukan KPU. Ya. KPU sesuai internal partainya iya, ya. internal partainya. Entah dengan cara apa, surat pernyataan mengundurkan diri atau apa, Iya. pengambilan berkas dan lain Karena sebagainya ya. itu kan banyak terjadi nasional Mas Bagus. Walaupun yang resmi seperti kebijakan partai cuma Jawa Tengah ya. ya cuma kan sebenarnya di daerah juga terjadi. Ada Iya caleg tiba-tiba begitu penentuan mundur banyak Mas. Dan itu lintas partai itu. Iya toh. Ada. Oh. RI ya, bahkan RI pun ada. Kalau Mas Bagus browsing itu ya. Ketika penetapan caleg DPR RI di KPU RI itu tiba-tiba ada yang mundur dari partai mana, dapil mana itu banyak. Oh, karena mungkin faktor itu ya. Bisa jadi kita nggak tahu di belakangnya itu internal partai. Cuma KPU melihatnya, oh ini calegnya mundur ya sudah diganti. Iya. Gitu aja. Tapi kalau dilihat kenapa sih Indonesia itu memilih menggunakan sistem proporsional terbuka bukan proporsional tertutup seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, Mas? Nah, itu tadi kita melihat perjalanan dari 99, Iya. 2004, 2009. Jadi memang jalan yang ditempuh negara ini bahasanya dulu banget. Iya. Rakyat kita. Ya, karena kita berawalnya dari tertutup. Oke. Tertutup, saya mau terbuka, buka sekalian. Jadi Iya, tuman urutannya gitu ya. begitu. Mungkin Mas, kalau kita diawali dengan terbuka, mungkin sekarang posisinya tertutup, bisa jadi. Gitu ya? Bisa jadi kan setiap sistem pasti dievaluasi kan. Iya, Ini jeleknya apa, iya. jeleknya apa, Oke. berarti ditutup, diperbaikinya Betul. begini. Cuma memang diawali dengan tertutup kita dulu ya. diawalinya tertutup dulu, sehingga akhirnya dikoreksi sekarang jadinya terbuka. Tapi terbukti sampai detik ini terbuka masih masih bertahan kan? Betul. Berarti Artinya, kan memang cocok mungkin kan? ya bisa jadi paling mewakili kepentingan mayoritas orang gitu Oke. ya. Kalau dilihat nih dari sudut pandang pemilih, perbedaan paling mendasar antara sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, bahkan ada semi terbuka, apa Mas? Bagi pemilih ya. Iya, bagi pemilih. Secara teknis proporsional tertutup lebih mudah. Secara teknis, karena surat suaranya sederhana, Mas. Wah, hanya memilih partai ya? Iya, teknis memilihnya. Iya. Secara Penentuan siapa teknis. yang jadi itu internal partai masing-masing ya? Tapi secara teknis lihat surat suaranya mudah. Cuma ukurannya segitu, kotak-kotaknya besar-besar. Iya. Secara teknis. Kemudian kalau proporsional terbuka harus membaca dan satu persatu ya kita sih sudah menggunakan font yang relatif besar. Oke. Cuma kan selalu ada kritik kayak ini ada lansia yang susah membaca. Itu kan teknis yang menjadi konsekuensi dari sistem proporsional terbuka. Tapi secara non teknis masyarakat jadi nggak tahu nanti siapa yang mewakilinya. Oke. Karena nomor urut itu saya yakin sih infonya tidak rahasia. Cuma untuk mencari tahu kan butuh effort gitu ya. Mungkin zaman dulu harus cari papan pengumuman. Kalau zaman sekarang sih mungkin gampang dalam ya bisa genggaman share ya. gitu. Cuma kalau saya membayangkan 2004 gitu, saya mau tahu caleg saya siapa atau 99 gitu. Iya. Mungkin harus ke KPU dulu. Betul, atau tanya-tanya ya. kecamatan baru lihat oh ini calegnya. Itu kan butuh effort. Jadi secara... Tapi kalau dulu waktu proporsional tertutup itu berarti KPU sudah tahu ya calon-calonnya siapa ya? Oh itu sudah diserahkan. Oh sudah diserahkan dulu. Betul. Di KPU sudah ada listnya. Jadi kalau misalnya partai A kalau dapat caleg 3 tuh 1, 2, 3 siapa? Itu sudah ya? Ada. Cuma ya itu tidak terbuka sepenuhnya ke masyarakat gitu ya. Begitu semi? Begitu semi ada namanya. Ada namanya juga? Ada namanya. Jadi kayak cuma untuk menarik pemilih gitu ya. Misalnya ada nama Mas Bagus. Ya. Kan istri pasti milih Mas Bagus lah. Betul. Keluarga. Keluarga itu kan itu nama itu dibuka sehingga menarik pemilih. Tapi ternyata yang jadi tetap nomor 1 gitu. Ya, jadi karena kalau saya posisinya di ranking 7 lah. Betul, nomor 7, ya. urutnya 7 misalnya. Betul. Oke, nah di sistem ini siapa sebenarnya yang menentukan calon terpilih partai politik atau pemilih sebetulnya? Nah di sistem proporsional terbuka yang menentukan caleg terpilih adalah pemilih. Karena pemilih yang suaranya paling banyak. Ini yang bikin istilahnya orang berlomba-lomba under table menggunakan amplop itu ya. Wah, itu money politik ya. Dalam pada sudut pandang yang membuat orang berlomba-lomba mendapatkan pemilih sebanyak-banyaknya. Iya, ya. Caranya seperti itu mungkin. Caranya menurut orang seperti itu. Money politik. Ya rawan money politik. Rawan itu. ya. Rawan money politik. Tapi kenyataannya sama sih. Karena sebenarnya masyarakat caleg kan memperkenalkan dirinya dengan banyak cara. Bisa pakai kaos, bisa pakai
MOOC, bisa pakai souvenir, Sembako. bisa kan semua segala macam cara, Mas Bagus. Oke. Nah, ini pertanyaan terkait dampak sistem ini. Salah satu kritik terhadap sistem proporsional terbuka adalah munculnya persaingan antar calon dalam satu partai yang sama. Nah, betul. Partai itu sendiri ya kan. Dan ini memang terjadi ya. Terjadi. Betul. Apakah kritik tersebut memang terbukti terjadi di lapangan atau enggak sebetulnya, Mas? Kalau menurut dari kacamata KPU. KPU ya. Menurut kacamata KPU itu Bahkan terjadi. gondok-gondokan banget itu. Perang Betul. terbuka barangkali. Ya kalau dalam kalau masih kampanye akhirnya itu terjadi. Tapi kalau dalam kacamata KPU misalnya, Mas, Iya. ketika rekap tingkat kecamatan misalnya, KPU kan melihatnya misalnya Mas Bagus dan Pak Agus itu satu partai. Ya. Kita melihatnya kan panjenengan satu partai gitu ya. Ya. Perwakil misalnya ada saksi itu, yaitu saksi partai ya sudah gitu. Mm-mm. Tapi ternyata ada rekapnya tuh salah misalnya. Ya. Yang tadinya itu suaranya Mas Bagus, oleh yang rekap salah input ke Ya, Pak ke Agus. lawan lah ya. Ya, ke Pak Agus. Mm-mm. Bagi kami kan melihatnya satu partai. Mm-mm. Tapi ternyata kan bisa gontok-gontokan sendiri itu. Nah, selisih satu nilai beda urusan betul. itu. Nah, itu gontok-gontokan antar partai yang kami lihat begitu. Kalau Oke. soal kampanye kan Bebas lah ya. ya monggo. Oke. Banyak yang menilai sistem ini membuat biaya politik semakin mahal itu tadi. Karena calon harus bersaing mencari suara pribadi. Apakah KPU melihat fenomena tersebut sebagai konsekuensi sistem proporsional terbuka, Mas? Nah, tadi ya seperti yang Ini sempat ranahnya saya juga melipir-melipir ke buka. Bawaslu juga ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, caleg kan akan memperkenalkan diri dengan banyak cara. Oke. Bisa pakai kaos, Ya. MOOC, spanduk, baliho, kalender, Mm-mm. segala macam lah. Iya. Akhirnya kalau dulu mungkin saya masih ingat Mas Bagus waktu saya masih anak sekolah ya, anak Ya, sekolah maksudnya oke. MI ke bawah itu kan pemilu 98 misalnya. Saya itu di rumah saya kan bikin batik, Mas, ada tempat nyelup ngelorot bahasanya ya. Iya, Kemarin iya. itu. Saya punya kaos putih, saya minta dicolet gambar logo partai. Tapi kan zaman Orde Baru kan logo partainya sederhana. Iya, 3 ya. Ya, ada 3 dan sederhana itu Mm-mm. untuk digambar. Iya. Saya minta dicolet, kemudian saya bawa sendiri ke belakang diwarnai. Warnanya nggak sesuai, tapi kan namanya anak kecil seneng aja Iya. gitu ya. Itu buat pawe-pawean lah sama Iya. naik sepeda gitu. Iya. Artinya sekarang itu jadi lebih kompleks kan begitu. Dan tidak kayaknya sudah tidak mudah, misalnya saya mau nyablon sendiri caleg gitu kan susah, dan akhirnya yang nyablon pasti calegnya. Nah, Ya. itu yang membuat cost itu tinggi. Oke. Kami melihatnya di situ. Jadi kan kaos, MOOC, souvenir itu kan sekarang banyak gitu ya, digital printing berkembang, metode pencetakan berkembang, pembuatan, akhirnya media kampanye itu semakin banyak, beragam, ya itu cost-nya pasti. Ini meningkat. yang bikin cost-nya jadi mahal ya. Ya, karena setiap caleg akan mengeluarkan Ya, kaos sendiri. berapa ribu, MOOC berapa ribu, yang sembako namanya berapa sesuai kilo. caleg. Iya. Misalnya kalau dulu proporsional tertutup partai A mengeluarkan 20.000 kaos, Iya. logonya sama semua. Mm-mm. Sehingga anggaplah itu bisa urunan. Iya. Tidak ada unsur nama, Betul, karena warna, cuma logo identik aja, ya, iya. selesai. Tapi kalau sudah proporsional terbuka kan harus ada nama calegnya. Hmm. Nomor misalnya 7 Bagus AA. Ya. Itu kan akhirnya itu ya harus 20.000 juga. Logikanya kan begitu. Harus cetaknya 20.000. Ini yang membuat eksemplar akhirnya juga. bahwa sistem proporsional terbuka ini mendongkrak pengeluaran ya. Bisa dikatakan Betul, seperti betul, itu ya. betul. Meningkatkan konsumsi, tapi dalam Meningkatkan konsumsi. iya kan Cuman yang jadi masalah jadi rakyat itu juga mumpung 5 tahun pisan. Nah, itu susahnya kan gitu, Mas. Iya kan? Iya. Tapi itu jadi berkah untuk industri percetakan juga. Betul, UMKM lah ya, Betul, bagian UMKM. sablon dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sekarang jika dibandingkan dengan proporsional tertutup, mana yang lebih mampu menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas? Ini menurut versi KPU saja. Soal Pribadi boleh deh. enggak, ini aja Mas. Secara teoritis saja. Oke, baik. Proporsional terbuka itu dianggap lebih membuat masyarakat itu lebih diwakili oleh orang yang dia inginkan. Oke, Jadi- karena sesuai ya. Iya, Sesuai pilihannya ya. seleranya, betul, Tinggal menang misalnya. atau tidak kan gitu Betul. ya. Misalnya Mas Bagus pilihnya sukanya yang sesama pecinta musik rock. Ya, Nah, milihnya yang milihnya terwakili si A ya, gitu. karena dia bareng-bareng ngerok gitu kan. Betul. Nah, itu Kalau saya lebih nggak suka terwakili sih itu. rock itu, Mas.
Dalamannya saya sukanya. Kira-kira itu menurut teorinya Oke. begitu. Jadi lebih Baik. diwakili orang yang dia inginkan. Ya, sesuai. Ada Betul. semua tertera di situ, ya kan? Betul. Oke, kalau yang terbuka seperti itu ya. Yang terbuka. Kalau yang benar-benar menghasilkan rakyat yang benar-benar wakil rakyat yang benar-benar berkualitas. Nah, itu Kalau kan, tadi kan hanya terwakili nih. betul. Kalau itu kan parameternya panjang ya. Misalnya kinerjanya, apanya itu Oke. kan sebagai penyelenggara saya tidak pernah melakukan kajian itu. Oh gitu ya. Mas Safik Betul. pinter ini jawabnya. Mungkin kalau pengamat pemerintahan, nah dia punya menurut Ya. para ini anggota dewan yang berkualitas itu seperti apa? Ya, gitu. betul. Apakah yang berkumis Ya. ataukah yang gendut gitu kan? Ya, betul, tapi- betul, betul. Betul ya. Kalau KPU melihatnya tadi ini secara teori Oke. membuat masyarakat itu bisa punya wakil sesuai yang dia Baik. inginkan. Kawan Rasika, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Berpalekat untuk siang hari ini berbicara pemilu santai lebih dekat, Anda bisa bergabung di 0856 4773 1111. Kita break dulu, kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Pemilihan umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkalah, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi
pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Indonesia Jaya Negeriku. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Indonesia Jaya Negeriku. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala.
pilkada yang berkualitas. Tegakkan demokrasi dengan asas, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkalah. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Versi hari Jumat itu adalah berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan narasumber siang hari ini bersama KPU Kabupaten Pekalongan, Kadif, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan, yaitu Mas Safik Naksabandi. Ya, kita akan melanjutkan lagi masih dengan tema yang sama, yaitu kumpas tuntas sistem pemilu proporsional terbuka yang sudah berjalan itu sudah lama, cuman kita jarang sekali mengupasnya. Dari awal tertutup, ya, menjadi semi terbuka, dan sekarang sudah terbuka selebar-lebarnya. Cuman masyarakat kadang belum tahu maksudnya apa sih gitu kan. Walaupun ada beberapa beberapa periode mesti ada usulan untuk kembali ke tertutup ya. Karena awalnya dari tertutup sekarang terbuka, mungkin kalau Mas Safik bilang kalau awalnya terbuka mungkin sekarang sudah tertutup gitu. Iya. Oke. Ini wacana perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup itu kan sempat jadi perdebatan nasional ya Mas. Apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan kedua sistem ini dibandingkan negara lain juga mungkin? Ya, seingat saya memang dulu sih paling muncul itu sebelum revisi Undang-Undang Pemilu terakhir itu kan 2017 itu terakhir kali ada perdebatan soal terbuka tertutup kalau nggak salah. Begitu 2017 sepertinya sih sudah mungkin musyawarah mufakat gitu ya di dewannya sudah mufakat terbuka. Kesini sih nggak ada perdebatan untuk mengembalikan itu lagi, kecuali nanti kalau memang tahun ini kan ada revisi Undang-Undang Pemilu tahun ini Mas. Tapi belum ya? Belum. Ya tahun ini kita lihat media itu memberitakan Komisi 2 atau Badan Legislasi DPR itu mengagendakan tahun ini. Tapi sejauh yang saya lihat materi perubahan sistem itu nggak masuk itu. Maksudnya Mas? Maksudnya bukan bagian yang diperdebatkan saat ini. Oh gitu. Jadi yang banyak yang diperdebatkanku yang lain gitu kayak apa ya, teknis kapan dilaksanakan itu yang lebih ke penjadwalan ya berarti. Threshold itu yang sebenarnya banyak dibahas. Tapi soal sistem terbuka tertutup ini kayaknya udah final mungkin di thresholdnya sekarang berapa sih? Masih utuh nggak sih? Posisi sekarang 4% ya. 4%. Posisi sekarang 4%. Tapi lah itu yang sekarang jadi objek perdebatan itu diantaranya threshold. Nah, tapi kalau sistem terbuka tertutup sepertinya sudah tidak jadi perdebatan lagi. Kayaknya berarti tetap terbuka mungkin ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Nah, mana yang lebih baik ya itu tergantung sudut pandangnya bagaimana. Seperti tadi ya, kalau sudut pandang pemilih bisa memilih orang yang dia suka ya, itu berarti terbuka lebih baik. Karena mampu, itu pilihanku yang jadi. Gitu kan. Ya, saya pengennya diwakili si A gitu. Tapi bagi tertutup mungkin akhirnya kalau tertutup bagi yang pro tertutup akhirnya terbuka itu bisa jadi ada kader yang baru masuk partai tiba-tiba nyalek, jadi tapi jadi sementara ada kader yang sudah ngurusi partai lama begitu nyalek kalah sama yang baru jadi. Ini anak baru tapi malah ngalah ke sing lawas gitu kan. Mungkin bagi yang kalah menurut dia itu kelemahannya terbuka. Iya, gitu. Betul. Karena memang dengan sistem proporsional terbuka ini memang banyak sekali setiap periode pemilu itu ini siapa ya? Loh ini siapa? Ini anaknya kok masih kecil sekali gitu kan. Iya. Kemarin itu jualan bubur loh. Tapi sekarang sudah duduk di kursi parlemen gitu kan. Itu banyak sekali kan. Ya, misalnya saja awalnya ibu rumah tangga karena uangnya banyak, terus ada yang menjadi otak dari itu semua. Ya kan? Sekarang jadi ya kan. Sekarang jadi. Tapi sebenarnya itu lebih banyak di luar ya, Mas ya. Di gitu Kabupaten Pekalongan sepertinya nggak sampai seperti itulah.
Apa iya sih Mas? Nggak sampai yang semengagetkan itu. Iya. Iya kan? Kalau Ya rata-rata punya uang lah ya. ya intinya kalau ya masih umum lah kalau Hmm. di sini. Nggak sampai yang semengagetkan itu. Ini kan kalau kita baca berita misalnya Hmm. apa tukang jahit jadi dewan itu kan di luar-luar kota gitu. Iya. Di sini Iya, sih betul. kayaknya enggak. Betul. Belum. Walaupun mungkin itu settingan media juga Oh misalnya. ya, bisa jadi. Misalnya nih anak bakul greh jadi Iya. dewan kan ada. Ya, padahal Ada. bakul gerehnya berapa cabang? Punya pabrik gereh beda lagi. Itu kan urusan bapaknya, Ya, Wong. betul. Itu kan ternyata Ya, dia backgroundnya ya sudah mampu gitu kan. Oke, kalau tahapan pemilu sendiri untuk yang di 2029 mulai kapan nih Mas rencana Mas? Rasika ikut menghabiskan uangnya lah nanti. 2009 itu intinya belum dibahas ya secara Oke. kepastian hukumnya Iya. belum dibahas karena agendanya tahun ini revisi undang-undang pemilu. Mm-mm. Nah, nanti mungkin akan masuk di situ kapan tahapan akan dimulai. Oke. Cuma yang jelas biasanya tahapan itu start itu 20 sampai 22 bulan sebelum hari H. 20 sampai 22 bulan sebelum hari H. Berarti taruh kata kalau kita di Nah, hari 2029. H-nya itu mau di bulan apa? Hmm. Kalau pemilu yang dulu 2024 kan hari H-nya April, Mas. Ya, Mundur 20 bulan ya. ketemunya di mana? Kalau yang 2024 itu hari H-nya Februari. Kalau 2022 bulan atau 20 atau 22 bulan berarti tahun depan ya kemungkinan sudah mulai tahapan ya. 27 tengah-tengah gitu. Iya ya. 27 Dua tengah-tengah. tengah-tengah lah ya. Iya. Rame itu bareng sama Kades juga kan. Pilkades itu Iya, tahun tapi depan itu. sepertinya 27 tengah-tengah itu masih Awal-awal lah ya. pendaftaran parpol Hmm, gitu-gitu. Jadi masih sosialisasi sangat dan lain awal, sebagainya. ya. Belum sampai yang memanas gitu ya. Dengar-dengar antara pemilu presiden, terus DPR RI, terus DPD ya. Itu jadi satu di 2029. Iya. Terus Ya. yang pilkada entah itu gubernur, wali kota atau bupati, terus DPRD provinsi atau kabupaten kota di 2031. Ya. Dengar-dengarnya seperti itu. Lah ini jeda parlemen kosong ini perlu diduduki rakyat atau gimana? Kalau misalnya Ya. diperpanjang, aduh. Itu memang saya ikut bayari soalnya, Mas. keputusan MK terakhir Ya. demikian. Jadi diganti ada pemilu nasional dan pemilu daerah. Oke. Pemilu lokal gitu ya. Kalau Ya. dulu kan rezimnya ada pemilu, ada pilkada. Mm-mm. Nah, sekarang pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional presiden, DPR RI dan DPD. Oke. Pemilu daerah itu gubernur, bupati, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Ya. Aturannya dalam keputusan MK itu yang pemilu nasional tetap 2029 Oke. sesuai AMC-nya presiden, Mhm. DPR RI dan DPD. Nah, di MK Daerah itu atau lokal? mengamanatkan untuk pemilu lokal dilaksanakan 2 sampai 2,5 tahun sesudah pemilu nasional. Nah, berarti paling Nah. cepat 2031. Betul, perkiraannya 2031. Tinggal bulannya mau berapa itu mungkin Mm-mm. nanti diatur karena pokoknya MK itu meminta 2 sampai 2,5 tahun. Berarti kan ada Oke. sekitar 6 bulan lah. Pilihannya yang bisa diambil. Nah, memang yang jadi perdebatan akhirnya kekosongan Iya kan? masa itu bagaimana? Betul. Itu memang secara kepastian hukum belum bunyi, Mas. Belum diatur lah. Belum diatur. Jadi dan itu kalau lihat dari putusan MK Mm-mm. itu diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk mengatur itu. Ke DPR lagi berarti. DPR dan pemerintah kan. Mm-mm, DPR kan mm-mm. berembuk dengan pemerintah. Iya. Nah, nanti kita tunggu bagaimana nanti akan seperti apa. Apakah diperpanjang, apakah di PJ, PLT atau bagaimana? Kita sama-sama menunggu. Oke. Karena itu Iya. nanti ya dari pemerintahannya mau bagaimana. Kalau Iya. di daerah kan itu wewenang Ini Dewan Daerah kan wah lumayan ini 2029 sampai 31. 2 2 tahun. tahun. bonus ya. Ini atau sistem PAW ya atau saya melanjutkan sendiri. Nah, itu nanti mungkin ketika tahun ini undang-undang pemilu diketok ya Oke. nah itu akan muncul tuh Iya. kepastiannya bagaimana, apakah dilanjut. Kalau kalau nalar biasa kan nalar kita common sense gitu kan. Kalau bupati itu kan SK-nya sampai 30 ya Mas ya. Ya, ya, 25 ya. 30 kan 5 Ya, tahun. Ya, betul. Itu kan jedanya 1 tahun Mm-mm. ketika 1. Dan kalau bupati PLT mungkin
PJ itu kan selesai kan cuma nggak ada satu orang, masalah, ya, satu nggak ada orang, masalah. satu orang. Dan kemarin kan juga sudah banyak. Iya, yang kasarannya isi ngomong PJ. banyak lah yang siap Ya. menggantikan untuk PJ Dan atau cuma satu apapun orang, itu. Iya, mekanismenya betul. tidak ribet. Tapi kalau Dewan 45, Nah, kalau di yang di PJ yang mau kabupaten jadi kan? PJ siapa gitu. Nah, itu. Nah, tapi Termasuk nanti kita juga- sama-sama tunggu. Kemarin saya sempat ngobrol sama sama salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan itu sudah lebih dari 1 juta. Gitu Betul. kan. Nah, yang kemungkinan mereka itu kemarin sempat kunjungan kerja ke KPU RI atau DPR RI ya, yang mengisyaratkan bahwa di 2029 atau 2031 itu kursi DPRD itu akan naik dari 45 menjadi 50 gitu. Ya, Bener ya? itu kita lihat aturannya demikian. Dan Hmm. kalau kita lihat data terbaru dari Dukcapil, yang dia rilis berarti data kependudukan 2025 semester 2. Jadi Oke. Desember 2025 Ya. itu posisinya sudah 1 juta lebih tuh. Kalau saya tidak ingat 1.030 sekian Ya, ribu. lebih lah ya, lebih ya. Artinya kalau lihat itu berarti kita sudah masuk kategori daerah dengan penduduk lebih dari 1 juta. Itu Yang berhak untuk mengajukan ya, penambahan kursi di ya, parlemen. Yang itu kursinya 50. Jadi 50 otomatis idealnya ya. harus sudah boleh nambah 5. Jadi nanti akan jadi 50. Kalau lihat aturannya ya seperti itu memang. Iya, oke. Jadi pemilihan legislatif selanjutnya calegnya 50 gitu. Hmm, Kursinya 50. Kursinya Oke. 50. kursinya 50 ya, lumayan ini. Peluang lagi ini. Mas Bagus mau jadi nambah ini. Nambah yang ke 48 49 ini. Sekarang aja saya udah nambah ke 46, Pak. Wah, Tapi iya. kursinya di luar. Oke. Kepala 4 ya. Kepala 4. Oke, jika suatu saat nanti Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional tertutup, apa dampak terbesar yang dirasakan pemilih sebetulnya, Mas? Kalau menurut Mas Safik sendiri, Ya. mau versi pribadi atau versi KPU nih? Ya, versi teknis Versi lebih teknis mudah ya? nyoblosnya. Oh gitu. Oh iya ya. Karena kotak-kotak Oke. logo-logo aja kan Iya. gitu. Kemudian versi teknis nyoblosnya mudah, versi teknis KPU ngerekapnya juga mudah. Mas. Ngerekamnya kan mudah. Sedikit karena ya. Betul. Kok kemarin itu dengan nama caleg satu-satu itu apa dibuka semua. C plano itu, Mas, untuk C plano Gak cukup. bukan, maksudnya untuk C plano pemilihan dewan itu bisa 20 lembar gitu, 20-an lembar. Yang plano iya. gede itu. Jadi satu pemilihan itu 20 lembar, 25 lembar gitu. 20. Karena banyak ya. Karena banyak. Itu kan secara teknis Menyulitkan ya. ya bikin secara teknis bisa memengaruhi kemampuan si yang nulis itu. Iya, Ada betul. bisa Ketelitian ya. ketelitiannya gitu. Jadi kalau sedikit kan lebih enak, kayak kemarin misalnya DPD itu kan calegnya cuma ada berapa? 11, 12 Iya. gitu ya. Itu kan kertasnya lebih pendek gitu. Iya. Nah, kalau proporsional tertutup akhirnya kan cuma partai aja, akhirnya lebih teknisnya lebih mudah bagi apa namanya? Pemilih dan secara teknis itu. Oke. Dan pemilih mungkin tidak repot memilih visi misi tiap dewan gitu, tiap caleg gitu. Karena yang dilihat visi misi partai aja. Oh, saya suka partai ini karena ini. Jadi calegnya udah nggak dilihat lagi. Oke. Berdasarkan pengalaman KPU Kabupaten Pekalongan nih, apakah tingkat pemahaman pemilih terhadap sistem proporsional terbuka sudah cukup baik atau masih banyak kesalahpahaman yang ditemukan saat pemilu, Mas? Nah, secara umum sudah cukup baik. Artinya memang masyarakat sudah Oke. mapan gitu ya. Cuma memang yang saya pribadi temukan ini, Mas Bagus, pemilih pemula. Nah, pemula kan baru pertama kali nyoblos. Kalau orang seperti saya, Mas Bagus, sudah beberapa kali nyoblos ya sudah paham. Ya. Ini cerita pribadi nih, Mas. Oke. Jadi waktu saya kemarin nyoblos, saya nyoblos kan jam 12-an karena KPU juga nyoblos kan ya? nyoblos. Saya jam pagi itu saya di kantor Oke. nunggu memantau gitu Iya. ya. Begitu jam 10-11 sepertinya sudah nggak ada masalah, sudah jalan semua. Saya pulang, saya mau nyoblos. Nah, karena pulang sampai rumah kan jam 12-an. Itu Iya. ketemunya sama pemilih khusus ya, pemilih Ya, yang ya. baru berusia 17, Betul. cuma pakai KTP. Ya, modal KTP aja. Saya nyoblos nih, di sebelah saya ini pemilih pemula ini. Saya lihatlah secara fisik nih cewek masih muda gitu Ya. ya. Dia tuh lama bolak-balik. Hmm. Lah, dilala yang ditanya saya KPU ya. Oke. Dia tanya, "Mas, ini nyoblosnya yang mana?" Ya coblos aja, Mbak. Salah satu Mbak yang pengen, yang Mbak pengen gitu. Ya, yang Mbak cocok, suka lah ya. gitu. Nah, terus berarti nyoblosnya yang sebelah mana? Ya terserah Mbaknya mau yang mana. Terus misalnya saya nyoblos yang ini, Mas. Heeh. Ini yang bawah saya coblos nggak? Heeh.
Ngerti ya Mas Bagus? Iya. Jadi si orang ini berpikiran Iya. karena kan kertasnya Selebar itu. surat suara itu selebar itu, misalnya nih partai nomor 1 calegnya Oke. ada 7, Iya. partai nomor 2 7. Ah. Di pikiran dia harus milih caleg nomor 1 partai nomor 1 dia pilih 1, Ya. partai nomor 2 pilih dia pilih Ya. 1. Dia pikirannya begitu. Ya, jadi setiap Jadi partai itu dia pilih ya. Iya. Dia tanya sama saya, Pak, berarti ini kalau saya milih yang ini, lah terus yang sini dipilih nggak? Gitu. Ya itu Aduh. karena sayanya KPU kan saya jawab netral ya. Saya Iya. bayangkan kalau dia ketemu orang biasa atau Ya. orang yang dilalah tim sukses kan, dia Betul. tanya ini yang mana harus dipilih, langsung diarahkan itu Iya, pasti. betul. Jangan Iya. milih yang lain gitu. Milihnya yang ini, Mbak. Nah, Ini yang kalau benar. misalnya ini. dia mau milih itu, pilih aja semuanya, Mbak. Itu Nah. berarti keterwakilan, malah justru Wah, rusak kan suaranya. rusak. Nah, jadi dari pengalaman itu saya menyimpulkan, oh ternyata pemilih pemula itu selain diajak nyoblos juga dipahamkan teknis nyoblosnya. Betul, cara Terus, nyoblos, Kalau yang ya. sudah pemilih senior mungkin sudah paham. berkali-kali lah ya, Berkali-kali paham ya. Oke, jika diberi kesempatan menyampaikan rekomendasi kepada pembuat undang-undang, misalnya, ya kan, apakah KPU lebih nyaman dengan sistem terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya, semi terbuka? Ya, saya pikir karena sudah mapan ya, Ya. dilanjutkan saja yang Oh, sudah ada. Karena terbuka itu ya. betul, secara teknis ya, saya pertimbangannya teknis aja. Karena sudah mapan nih masyarakatnya. Nanti kalau tertutup harus sosialisasinya bisa jadi orang tuh udah lupa dulu Iya. tahun 99 itu seperti apa. Jadi sosialisasinya mulai dari awal lagi. Betul, dengan Nanti- sistem yang baru lagi, taruh Betul. kata yang kembali ke masa silam Kembali gitu ke masa ya. silam dianggapnya kan baru. Iya. Wah ini baru, oh sistemnya baru. Padahal dulu pernah Iya. misalnya. Tapi akhirnya sosialisasinya PR lagi. Oh, berarti kalau versi KPU mending yang saat ini Ya, sudah berjalan secara saja gitu untuk ya. mendukung teknisnya ya. Pertimbangannya biar lebih teknis gampang saja ya. karena lebih mapan gitu. Mas, masih menjadi banyak misteri banyak orang di Kabupaten Pekalongan atau mungkin secara nasional ya. KPU dalam memilih setiap kali pencoblosan itu setiap hari Rabu itu apa sih, Mas? Kalau misalnya orang kemarin saya ketemunya sama orang Kejawen gitu kan. Kalau Rabu itu, Mas, wis ora usah diitung karo wetone mesti bagus. Nah, kalau versi KPU yang secara teknis penyelenggaraan, sebetulnya kenapa milih Rabu? Kok nggak Senin aja? Atau biar misalnya saya nih karyawan, misalnya hari Sabtu, Minggu, Seninnya libur gitu kan? Kok nggak Jumat aja akhir pekan? Biar Kamis itu terakhir, Jumat bisa nyoblos, Sabtu Minggunya libur gitu kan? Nah, itu kaitannya dengan hari libur itu, Mas. Karena hari pemilihan itu hari yang diliburkan. Oke. Hari yang diliburkan. Kalau mendekati akhir pekan, misalnya akhir atau awal pekan kan Senin atau Jumat, dikhawatirkan ketika diliburkan itu orang malah pergi-pergi. Bablas ya. Ya, Jalan-jalan berwisata, keluar kota. jalan bisa mudik gitu ya. Misalnya Oke. orang Jabodetabek mudik ke Jawa Tengah kan, akhirnya dia nggak nyoblos Iya. sesuai KTP-nya. Misalnya Betul. Mas Bagus aslinya orang mana nih? Papua orang misalnya. Papua, tapi kan sudah punya KTP Pekalongan, harusnya nyoblosnya di Pekalongan. Iya. Tapi karena dapat libur Pulang ke Papua dulu. pulang libur panjang malah ke Papua Ya, atau malah justru nggak berwisata. nyoblos akhirnya ya. Akhirnya nggak nyoblos. Nah, Hmm. sepertinya pertimbangan kenapa hari Rabu itu seperti kemarin kan ada pertimbangan mau WFH terus diusulkan Ya. Rabu saja biar nggak pada mudik gitu Ya, kan. Akhirnya betul. pertimbangannya itulah kalau Ya. di tengah-tengah pekan itu orang nggak mudik Iya, betul. kemana-mana. Ada Dia yang sudah libur aja, memperlakukan WFH itu hari Rabu. Ada. di mana tuh? Kalau KPU Jumat soalnya, Mas. Oh, enak KPU dong. Sabtunya libur, Minggunya libur, Jumatnya Iya. WFA. WFH, Tapi ya. ada bukan lembaga ya. Itu milik pemerintah, tapi mereka memberlakukan WFH itu hari Rabu. Pinter Hari dia. Rabu. Iya. Biar nggak pada mudik ya. Betul. Loh, kamu kok nggak kerja? Ini kan hari Rabu. Iya. Kami memilih WFH-nya hari Rabu. Oh, begitu bagus. Itu baru harusnya ketika Mas Bagus nanya kamu kok nggak kerja, dia saya kerja dari rumah kan begitu. Kalau Faktanya dia libur, bilang, Mas. kamu nggak kerja, iya nggak kerja loh, salah kamu kalau nggak kerja, harusnya kamu Gitu kerja ya? tetap. Iya. Oke, faktanya mereka tengok-tengok di rumah kok, Mas. Bilangnya ini namanya tengok-tengok entuk geduk gitu kan. Tapi kalau KPU Mas, walaupun WFH nih skemanya WFH, Iya. tapi Kasubag dan sekretaris berangkat. Oh. Kemudian yang WFH itu seharian itu connect Zoom, Mas. Seharian itu. Jadi kalau lihat story-nya Pak Agus dengan staff-staff itu, Zoom-nya nyala terus, Mas. Podo baik. Podo Jadi baik nggak- nyancang iya, berarti ya. jadi Ya nggak- mending berangkat nah, Mas, nek saya, Mas. Ya tergantung. Nggak usah WFH koma- WFH, saya berangkat lah. Soalnya jam 1 bisa pulang misalnya.
Lah itu jadi seharian itu Zoom-nya nyantol mereka. Waduh. Wah, ya wis rada dodol es teh Itu gitu. perintah, benar-benar ada perintah. Jadi memang tetap harus bekerja. Oke, baik, yang terakhir Mas, menjelang pemilu mendatang apa pesan penting dari KPU Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat agar tidak hanya datang ke TPS tetapi juga benar-benar memahami arti suara yang mereka berikan? 2 menit. Wih, banyak juga nih. Oh iya, 2 1 menit. 1 menit. Oke, jadi menuju pemilu 2029 ini kan Oke. masih panjang, ini masih Ya. 26, 27, 28, 29. Jadi mari kita pertimbangkan dengan baik karena Oke. apa namanya? Kalau sudah mepet itu kayaknya kita nggak bisa mempertimbangkan dengan panjang gitu Iya. Karena sudah mepet Oke. itu. Dan kita pun kalau podcast kalau udah mepet sudah nggak bisa ngomongin yang Iya. konsep-konsep gini. Kita Betul. masih ngomonginnya teknis-teknis. Teknis. Bagaimana Baik. ininya, bagaimana Sekian, ininya Suzan. gitu ya. Ya, Nah, sesuai maka di tahapan. masa ini kita sebaiknya sama-sama kita pikirkan apa dampak dari nyoblos itu bagaimana. Oh, Oke. kalau presidennya ini dampaknya ini, kalau bupatinya ini dampaknya ini, kalau dewannya ini dampaknya ini. Jadi di masa ini mari kita lihat hasil pemilu kemarin, Oke. kemudian direfleksikan dengan apakah itu sudah sesuai dengan harapan Anda waktu dulu mencoblos. Misalnya ada harapannya biar jalan depan rumahnya bagus, Halus. itu. Ya, apapun itulah, Iya. coba kita refleksikan. Nah, kalau belum bagaimana, kalau sudah bagaimana, Iya. kalau misalnya belum mau menyampaikan koreksi, mungkin masih ada waktu. Tapi kita jaga ritmenya ini 5 tahun sekali ya, kita jaga ritme 5 tahun sekali. Nanti pada masanya 2029 sehingga kita semua sudah semua pemilih itu sudah paham. Oh, kemarin saya nyoblos ini, sekarang mau nyoblos apa? Apakah tetap atau berubah terserah. Nanti dampaknya saya pengen apa. Nah, sekarang inilah waktu yang tepat untuk merefleksikan itu. Karena kalau Oke. sudah mepet nanti kita akan ngomongin teknis, bisa terkecoh gimmick, Iya, bisa terkecoh kemasan segala macam. betul. Jadi sebelum ada vonis pikir-pikir dulu ya. betul. Ini Seperti waktunya apa kita waktunya, memantau gitu. Memang Topo waktunya dulu. begitu. Topo dulu ke watu bahan. Ini. Iya. Baik, terima kasih Mas Safik sudah hadir di studio Rasika FM. Terima kasih Kita juga sudah ngobrolnya diundang. sudah panjang kali lebar dan cukup enak ini obrolan kita siang hari ini. Saya kalau yang urusan Bang Sony seperti ini saya cukup tertarik karena memang ya daripada nganggur kita bicaranya pemilu dan politik aja. Siap. Terima kasih Mas Safik sudah hadir Sama-sama di Mas studio. Bagus, terima kasih. Dan kawan Rasika, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dari Rasika FM bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.